Awalnya, Yesuan memasuki rahasia kedua, lalu memperoleh warisan dari kedua kuil dan memasuki rahasia asli. Meski hingga kini, Yesuan masih belum tahu persis di mana sumber ini berada, tetapi tahu bahwa sumber rahasia ini tidak sederhana. Selain itu, dari kejatuhannya, Yesuan sudah tahu bahwa sumber rahasia ini memiliki kekuatan, takutnya sebanding dengan kekuatan yang mengendalikan kejatuhannya. Yesuan ingat bahwa terakhir kali dia mendengar sumber rahasia ini, persyaratan untuk memasukinya adalah dewa terendah. Saat ini, pendaratannya tentu saja telah memenuhi persyaratan, tetapi Yesuan tampaknya tidak cukup. Namun, Yesuan juga ingat bahwa mereka telah mengatakan satu kalimat, kecuali Yesuan berasal dari daratan para dewa. Apa arti kalimat ini? Terakhir kali saya datang ke sumber ini, Yesuan Ding tidak bertanya terlalu banyak. Namun kali ini, tampaknya itu adalah kesempatan Yesuan. Dapatkah dikatakan bahwa orang-orang yang datang langsung dari daratan para dewa akan menerima perlakuan istimewa? Mungkin, mungkin tidak, tetapi sekarang Yesuan tidak punya pilihan sama sekali. Ketika Yesuan bertemu dengan Vol, cahaya di langit jatuh, dan ada ratusan orang kuat yang datang. Telah dijelaskan bahwa di alam dunia dewa, Yesuan dan Vol begitu mereka kembali, takut itu ada dimanapun, mereka tidak dapat melarikan diri. Mata pasukan, oleh karena itu, Yesuan hanya bisa tinggal di sini. Sumber rahasia, 999, Yesuan mulai sekarang, perlu untuk melihat 999 lapisan rahasia asli. Mungkin, tempat ini lebih kuat daripada daratan para dewa, tetapi Yesuan tidak punya pilihan. Namun, Yesuan sekarang hanya budidaya Jiu Jizong Shenzun, lalu, bagaimana Yesuan bisa bermarkas di sini? Sekarang ada Vol, dan mungkin tidak akan ada masalah untuk saat ini. Tetapi bagaimanapun juga, di sumber misteri ini, Vol sebenarnya bukan master. Namun, Yesuan tidak tahu bahwa hilangnya dia yang tiba-tiba, ada orang yang lebih mendesak. Qiming telah mengirim orang untuk mencari keberadaan Yesuan. Sebenarnya, terakhir kali Yesuan memurnikan ramuan obat untuk menghilangkan dewa dan cacing sensasional dalam meditasi, pilihan Mi adalah Yesuan. Yesuan mengatakan dengan sangat jelas bahwa untuk memecahkan Zerg, Anda perlu memilih target yang Anda sukai, tetapi pada kenyataannya, efeknya tidak jauh berbeda dari Zerg. Namun, itu hanya masalah fakta bahwa Yesuan tiba-tiba, dia memilih dirinya sendiri. Meskipun ini adalah pilihan aktif, kekuatan obat tidak mudah diselesaikan. Itu adalah cinta yang datang dari kedalaman jiwa. Itu adalah merek pada keilahian. Karena itu, bahkan jika Anda menggunakan kekuatan Anda untuk menekannya, sayang sekali, dia tidak bisa menolaknya. Ketika berita tentang hilangnya Yesuan tersebar, Yan Ming langsung jatuh ke dalam perangkap, tenggelam dalam cinta Yesuan, dan sulit untuk melepaskan diri. Meskipun jelas di dalam hatinya, itu karena efek obat, tetapi sayangnya, mengetahui bahwa itu adalah satu hal, dapat menolak, itu masalah lain. Terlebih lagi, karena penyanyi itu berinisiatif untuk memilih Yesuan, itu juga menunjukkan bahwa di dalam hatinya, sebenarnya, untuk Yesuan, masih ada beberapa perasaan yang baik. Kalau tidak, dia tidak akan membuat pilihan seperti itu. Menggunakan kekuatan dua dewa untuk menyelidiki, berita itu dengan cepat disampaikan kepada kesedihan. Sebagai dewa Tuhan, Anda tahu lebih banyak hal, apakah Anda adalah pemberi perintah atau pelindung? Sebenarnya, Anda tahu segalanya. Karena tuannya, lelaki tua yang membawa Yesuan ke wilayah Kunlun, adalah seorang pemberi perintah. Awalnya, menurut perintah tuannya, keberadaan Yesuan harus dilaporkan kepadanya kapan saja. Namun, kali ini, hal itu disembunyikan, karena sulit untuk membuat hal lain yang menyakiti Yesuan. Faktanya, sangat jelas di dalam hatinya, tuannya, tidak memiliki kebaikan apapun kepada Yesuan. Mengenai tujuan akhir tuannya, dia tidak tahu, tetapi dia yakin bahwa itulah alasan mengapa tuannya membudidayakan Yesuan karena hubungan antara tuannya dan tuannya. Dia menggunakan semua kekuatan yang dapat dia gunakan untuk terus-menerus menemukan keberadaan Yesuan. Namun, sekarang, masih belum ada berita yang berguna. Dia hanya tahu bahwa Yesuan telah pergi, dan telah dipaksa pergi oleh perintah. Mengenai kemana harus pergi, sama sekali tidak jelas. Yesuan dan Luo jatuh bersama dan tinggal sementara di lantai pertama sumber ini. Lantai pertama cukup luas,
dan terlebih lagi, lantai kedua langit dapat dilihat dengan melihat ke atas. Sayangnya, jika Anda ingin masuk, Anda tidak dapat terbang sama sekali. Dalam misteri sumber, langit memiliki diafragma. Dia berkata bahwa dia adalah diafragma, karena diafragma ini sangat tipis, bahkan terlihat oleh mata telanjang, seolah-olah itu hanya selembar kertas, sangat lemah. Tetapi jika Anda ingin menerobos diafragma ini, tidak ada yang bisa melakukannya, karena diafragma dibangun oleh kekuatan kekacauan. Tidak seorang pun tahu bahwa sumber rahasia ini alami, atau seseorang telah menciptakannya. Jika terbentuk secara alami, maka orang-orang hanya dapat mengagumi kecerdikan sumber rahasia ini, dan jika seseorang membangunnya, maka kekuatan macam apa yang diperlukan untuk membangun dunia ajaib seperti itu. Di sini, itu jauh lebih dari 10 juta kali lebih kuat daripada kekuatan yang terkandung dalam alam para dewa. Di sini, kekuatan hukum sangat melimpah, dan bahkan lebih sedikit daripada kekuatan para dewa. Kekuatan hukum tampaknya menjadi kekuatan utama di sini. Dan di sini, cara bertarung telah berubah. Pada saat ini, Yesuan dan Luo jatuh untuk mencari posisi yang bagus, mereka siap untuk membangun rumah mereka sendiri. Mereka tidak pergi ke kota, karena kekuatan Yesuan masih lemah. Jika dia pergi ke kota sekarang, dia bahkan tidak bisa mengalahkan siapapun. Begitu bahaya ditemui, konsekuensinya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, Yesuan memutuskan untuk mencari daerah yang jarang penduduknya di luar kota untuk membangun istananya sendiri. Sayangnya, meskipun ide Yesuan sangat bagus, itu tidak berarti bahwa tidak ada yang akan pergi untuk menemukannya. Hei, apa yang terjadi? Mengapa ada istana di sini? Sial, siapa yang begitu berani, bahkan dalam pembangunan istana geng 4 dalam satuku, apakah mereka tidak tahu, apakah ini tempat kultivasi geng 4 dalam satuku? Masuk dan pergi dan lihat, aku harus melihat, siapa yang begitu berani. Beberapa orang berkata, mereka langsung pergi ke Yesuan dan istana tempat mereka jatuh. Sebenarnya, rumah-rumah yang dibangun Yesuan tidak terlalu besar, dan pendudukan tanahnya hanya 1000 langkah. Perhitungannya sangat kecil. Yesuan bermaksud menunggu dengan tenang untuk melahap sumber daya yang dihasilkan oleh ruang tersebut, dan kemudian melahap peningkatan tersebut. Bagaimanapun, sistem depan hampir hancur, dan semua sumber daya Yesuan telah dikonsumsi. Pada saat ini, selain menunggu Yesuan, tidak ada cara lain. Saat itu, sistem hampir runtuh dan melahap semua sumber daya termasuk Yesuan dan Qiang Kun. Apakah itu Lingxi atau sumber daya, itu bahkan merupakan senjata sihir cadangan untuk Yesuan jika pedang suci itu bertarung di luar, bahkan, saat itu bahkan Excalibur pun akan ditelan. Setelah itu, sistem hampir tidak memiliki energi, dan tidak ada cara bagi sistem untuk ditelan. Dan, bahkan sekarang, sistem hampir tidak dapat memberikan bantuan apapun. Karena kekurangan energi, sistem kini telah memasuki masa tidak aktif. Dapat dikatakan bahwa, kecuali mempertahankan fungsi peningkatan menelan yang paling dasar, fungsi lainnya sepenuhnya ditangguhkan. Jika Yesuan ingin memulihkan energi sistem, ia hanya dapat menceritakan pengalamannya sendiri kepada sistem. Apakah semua ini sepadan? Sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, bahkan sistem hampir hancur, hanya sebagai ganti untuk mundur. Tidak peduli pilihan apapun yang dimiliki orang lain, apakah itu di mata orang lain, tidak ada gunanya bagi Yesuan untuk melakukannya, tetapi hati Yesuan sendiri mengatakan bahwa itu sangat berharga. Selama ia dapat menemukan kejatuhannya, Yesuan tidak akan peduli dengan kerugian ini. Bagaimanapun, jika kalah, Yesuan dapat kembali cepat atau lambat. Pada saat ini, Yesuan sedang merawat obat yang telah ditanamnya. Obat-obatan ajaib ini mungkin butuh waktu lama untuk tumbuh dewasa, tetapi Yesuan selalu merasa bahwa ia punya waktu. Sebenarnya, memulihkan kejatuhan, hati Yesuan tidak begitu cemas. Dalam perjanjian 10.000 tahun, Yesuan ingat, tetapi menunggu sistem pulih, waktu yang dibutuhkan hanya 1000 tahun. Bahkan Yesuan telah melakukannya dengan baik dan tenang, dan di sini ia diam-diam mempersiapkan milenium. Sangat disayangkan bahwa akan selalu ada orang yang tidak tertarik untuk menyusahkan Yesuan. Istana Yesuan dibangun di sebuah lembah, dan di pintu keluar lembah, Yesuan mengatur susunan yang sangat sederhana. Karena tidak ada sumber daya, Yesuan tidak dapat mengatur terlalu banyak. Oleh karena itu, Yesuan hanya menggabungkan pikirannya sendiri dan mengatur susunan peringatan dini di sini.
Efek dari susunan ini sangat sederhana, yaitu, ketika seseorang masih hidup dan memiliki sesuatu yang lain untuk memasuki celah gunung, Yesuan dapat menerima berita. Oh, aku tidak menyangka masih ada tamu di sini, kita akan turun, pergi, mari kita keluar dan melihat. Yesuan berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Jatuh secara alami tidak akan menolak permintaan Yesuan. Keduanya dengan cepat berjalan keluar. Pada saat ini, 6 orang dari geng Sihe juga bergerak cepat ke dalam. Geng 4 dalam 1, di antara ratusan geng di luar kota, tidak lain adalah geng terakhir. Di sumber rahasia, tidak ada ekstensi, dan beberapa hanya binatang buas asli, dan binatang buas sumber, keduanya mirip dengan jangkauan tangan. Namun, apakah itu kekuatan binatang buas asli atau binatang buas sumber, itu sangat kuat. Namun, yang paling diinginkan orang tidak diragukan lagi adalah binatang buas asli. Karena binatang buas asli dapat menjatuhkan sesuatu yang disebut kristal sumber. Sumber kristalisasi ini, dapat dikatakan bahwa dalam sumber rahasia, itu adalah mata uang keras, karena sumber kristalisasi ini dapat mengekstraksi kekuatan sumber. Kekuatan sumber juga merupakan kekuatan yang sangat diperlukan untuk menerobos promosi cermin kaisar menjadi dewa yang tinggi. Ini juga alasan mengapa kekuatan para dewa di para dewa daratan umumnya merupakan penyebab para dewa, karena sangat sulit untuk menemukan sumber kekuatan. Dalam rahasia sumber, Anda dapat memperoleh kekuatan dengan membunuh binatang buas dan cara lain. Yesuan dan Luoding bahkan tidak datang ke Taniguchi, mereka telah bertemu dengan 6 orang dari geng Sihe. Tuan, Anda berada di belakang, kekuatan orang-orang ini telah mencapai kultivasi para dewa, Anda bukan lawan mereka. Jatuh ke Yesuan berkata, dan hati Yesuan cukup terasa. Meskipun dia mulai dari asal-usulnya, dia tahu kekuatannya. Itu sama sekali bukan apa-apa di sini. Namun, ini dengan santai menarik beberapa orang, kekuatannya lebih tinggi dari Yesuan, yang masih membuat Yesuan cukup tidak dapat diterima. Di antara rahasia sumber, sebenarnya adalah para dewa yang telah pergi kemana-mana. Jika itu di daratan para dewa, seberapa spektakuler pemandangan ini. Berdiri, siapa kamu, mengapa kamu pandai di lembah kami? Tanpa diduga, itu adalah 4 orang dalam satu yang berbicara lebih dulu. Yesuan melirik sekilas, tetapi dia tersenyum, lembahmu. Mengapa kamu mengatakan bahwa ini adalah lembahmu? Apakah ada namamu di sini, atau apakah kamu ingin dia berjanji padamu? Bagaimana dengan para dewa? Bahkan jika Yesuan hanya seorang dewa, dia tidak berarti bahwa Yesuan akan takut pada mereka. Anak kecil, apakah kamu mencari sesuatu? Apakah lembah ini, yang selalu menjadi tempat di mana aku memburu sumber binatang buas? Bagaimana menurutmu bahwa kamu membangun rumah yang rusak di sini dan berani menganggapnya sebagai milikmu? Situs, aku mengerti, kau mencari kematian. Pria itu berkata bahwa nadanya menjadi sangat dingin, dan sepertinya ada kekecewaan besar. Dalam pikiran mereka memiliki 6 orang, 3 di antaranya masih di kelas atas, dan Yesuan, meskipun gadis itu tampaknya cukup kuat. Tetapi karena istana itu dibangun di luar kota, seberapa kuatkah itu? Oleh karena itu, mereka sangat yakin untuk mengalahkan Yesuan dan jatuh. Yesuan berbicara, alam tidak akan menyela, jadi pada saat ini, hanya berdiri diam di samping Yesuan. Omong kosong apa yang mereka buat, beraninya merebut tempat 4 orang kita bantu, bunuh mereka langsung, beritahu mereka bahwa 4 orang kita bantu tidak begitu baik, bunuh mereka. Orang lain berbicara langsung dan berkata bahwa pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara langsung. Boom, bayangan tinju muncul dalam sekejap. Ada kekuatan yang sangat kuat dalam bayangan tinju, karena orang ini telah mengintegrasikan sedikit kekuatan. Yesuan terkejut karena bayangan tinju diserang olehnya. Untungnya, jatuhnya sudah ditembak saat ini, hanya untuk melihat jatuhnya hanya lambaian tangan, adalah untuk meletakkan tirai cahaya di depan Yesuan. Suara-suara besar terdengar, Yesuan tidak memiliki pengaruh sama sekali. Tidak, ini adalah penghalang sumber. Gadis ini adalah yang terkuat dari dewa tertinggi. Cepat mundur. Setelah pria itu melihat aksi jatuh, dia langsung berteriak. Terlebih lagi, orang-orang ini telah mundur, dan mereka tidak menyeret kaki mereka. Tampaknya mereka tidak malu untuk melarikan diri. Sayangnya, saya ingin pergi sekarang. Sudah terlambat. Kaisar Dewa, setelah terobosan adalah dewa tertinggi. Namun,
Bahkan jika itu adalah puncak dari 9 elit, dapat dikatakan bahwa bahkan pertahanan dewa yang bersemangat tinggi tidak dapat dipatahkan. Karena, ini pada dasarnya adalah dua tingkat pertempuran. Pada saat ini, orang-orang si Hebang dapat mengatakan bahwa mereka telah membuat pilihan yang paling benar. Setelah mereka melihat penghalang asli pelepasan, mereka menyadari bahwa kejatuhan adalah keberadaan super dari sumber para dewa, bukan keberadaan yang dapat mereka provokasi. Sangat disayangkan bahwa kejatuhan itu hanya lambaian tangan, Anda dapat melihat bahwa cahaya secara langsung menarik orang-orang itu. Perasaan itu seperti menjebak mereka dengan tali. Namun, tali ini adalah kekuatan sumber. Kerajaan tertinggi kerajaan hanya tingkat yang lebih tinggi dari alam para dewa, tetapi kekuatannya adalah penindasan absolut dan kendali absolut bab 2533, penggunaan sumber Senjing. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat ini, saya hanya melihat beberapa orang, dan ada kekuatan konstan yang harus dilucuti. Namun, dalam waktu singkat, hukum-hukum orang-orang itu telah sepenuhnya menghilang. Kembali ke sumbernya, ini adalah penindasan mutlak terhadap kekuatan hukum oleh sumber kekuatan, dan kekuatan sumber adalah fondasi kelahiran hukum. Jika dikatakan bahwa kaisar berada di bawah perbatasan, itu hanya kekuatan penggunaan. Kemudian, awal dari dewa tertinggi adalah kekuatan hukum fusi. Dengan kekuatan sumber yang paling murni, sebagai dasar integrasi, kekuatan hukum digabungkan menjadi kekuatannya sendiri, dan kekuatan hukum sepenuhnya dikendalikan. Tidak peduli seberapa kuat hukum itu, dalam menghadapi kekuatan sumber, tidak akan ada peluang sama sekali. Orang-orang dari geng 4 dalam 1 melihat kengerian itu, dan pada saat ini, mereka telah kehilangan semua kemampuan untuk melawan, dan kekuatan hukum telah disingkirkan, membuat mereka seperti manusia. Setelah menyelesaikan semua ini, itu adalah untuk mundur langsung ke Yesuan. Yesuan masih tidak ingin membuat masalah, dia hanya ingin diam-diam menunggu sistem pulih, dan menunggu kekuatannya sendiri membaik. Namun, ini tidak berarti bahwa Yesuan akan benar-benar membiarkan orang-orang ini pergi begitu saja. Tinggalkan cincin dan semua sumber dayamu, lalu kamu bisa pergi. Yesuan berkata dengan lemah. Ketika saya mendengar kata-kata Yesuan, orang-orang itu sama besarnya dengan mereka, dan akan ada setengah keraguan, dan mereka akan mengeluarkan cincin mereka sendiri dan kemudian melarikan diri ke kejauhan. Yesuan tidak membunuh orang-orang ini. Bahkan, dia juga berpikir bahwa jika tidak perlu, dia tidak akan memprovokasi yang benar dan yang salah. Namun, yang tidak saya duga adalah bahwa Yesuan sengaja melepaskan orang-orang ini. Namun, apakah orang-orang ini akan membiarkannya pergi? Ketika orang-orang ini pergi, Yesuan dan Luo kembali ke rumah mereka. Yesuan mengambil cincin Qiankun milik beberapa orang, tetapi barang-barang di dalamnya, tetapi itu benar-benar membiarkan Yesuan tidak tahu harus berkata apa. Nah, orang-orang ini juga kuat di alam para dewa, tetapi yang satu benar-benar cukup lusuh, dapat dikatakan bahwa itu miskin dan berdenting. Beberapa orang menambahkan, ada lusinan sumber daya secara total, meskipun kualitas sumber daya tidak buruk, tetapi jumlahnya terlalu sedikit. Bagaimanapun, mereka juga dewa yang baik. Namun, pada orang-orang ini, Yesuan secara tak terduga menemukan dua batu aneh seukuran telapak tangan, yang tidak mengandung jejak hukum. Meskipun sistem sekarang tidak aktif, tetapi kejatuhannya masih sangat berwawasan, jadi ketika Anda melihatnya, Anda dapat melihat bahwa kedua batu ini adalah sumber para dewa. Anda berkata, ini adalah sumber para dewa. Gongju, ya, guru, saya juga telah menyerap banyak sumber Senjing semacam ini. Benda ini berisi sumber kekuatan, adalah kekuatan penting untuk menerobos kerajaan ilahi, mencapai dewa tertinggi. Dan, sumber kekuatan bukanlah hukum asli, jadi kekuatan sumber tidak dapat dilihat dengan kekuatan hukum umum. Sumber kekuatan, jika belum menyentuh kekuatan sumber, tidak dapat menahan kekhususan benda ini. Kekuatan sumber berbeda dari kekuatan hukum asli. Oleh karena itu, Yesuan tidak dapat merasakan sifat khusus sumber, dan itu juga merupakan hal yang sangat normal. Dapat dikatakan bahwa jika tidak jatuh, bahkan jika ada sumber Senjing yang diletakkan di depan Yesuan, saya khawatir Yesuan tidak akan mengenalinya. Namun, karena Yesuan tahu benda apa ini, itu tidak akan terlewatkan. Saya melihat Yesuan melambaikan tangan, dan semua item di cincin Qiankun langsung ditelan oleh Yesuan. Hei, sistem meminta,
tuan rumah menerobos, dan yang sekarang ada di dewa. Untungnya, meskipun sistemnya tidak aktif, setidaknya kiat-kiat untuk promosi tingkat atas masih ada. Yesuan melirik sekilas. Awalnya, menurut pikiran Yesuan, sumber daya ini seharusnya tidak cukup untuk peningkatan levelnya. Namun, hasilnya di luar dugaan Yesuan, karena itu sebenarnya membuatnya menerobos alam. Itu adalah alasan sumber Senjing. Hati Yesuan jernih, karena sumber daya lain yang ditelannya, itu tidak terlalu bagus. Seperti biasa, itu seharusnya tidak cukup untuk membiarkan Yesuan menerobos peringkat. Namun, sekarang Yesuan benar-benar telah menerobos, maka, hanya ada satu variabel di dalamnya. Itu adalah sumber Senjing. Sumber Senjing ini dapat memberikan lebih banyak pengalaman peningkatan untuk Yesuan. Jelas, hanya dua sumber Senjing kecil dapat memberikan pengalaman peningkatan yang hebat untuk Yesuan. Pada saat ini, Yesuan telah memiliki ide baru di dalam hatinya. Jika dia bisa mendapatkan banyak Senjing asli, maka bukankah itu tidak hanya dapat dengan cepat meningkatkan alamnya, tetapi juga dengan cepat memulihkan sistem. Apakah sumber para dewa jatuh dari binatang buas asli? Kalau begitu, Yesuan akan membunuh binatang buas asli. Keputusan Yesuan tidak akan pernah menimbulkan setengah keberatan, jadi ketika Yesuan mengatakan bahwa dia ingin membunuh binatang buas asli dan kemudian memperoleh sumber Senjing, dia mengangguk tanpa ragu. Dengan kekuatan Yesuan saat ini, saya ingin pergi berburu binatang buas asli sendirian, tetapi itu agak sulit. Oleh karena itu, Yesuan akan pergi ke kota sekali. Tujuan perjalanannya ke kota itu sederhana, yaitu untuk bergabung dengan sebuah geng. Di antara lapisan pertama sumber ini, tidak ada sekte, tetapi banyak geng. Berbagai nama, tetapi juga cukup banyak. Di antara mereka, selain pemerintah kota, seluruh lapisan pertama, yang paling kuat, adalah naga dan kekacauan. Tidak banyak penjaga naga, tetapi masing-masing memiliki kekuatan yang kuat. Kekacauan membantu para master menjadi relatif sedikit, tetapi memiliki sejumlah besar orang. Tentu saja, bahkan geng naga dan kekacauan membantu, pada kenyataannya, tidak berani memanggil raja untuk mendominasi. Dalam sumber rahasia asli, tidak ada kekuatan eksistensial. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan kuno seperti itu yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Yang disebut geng juga lambat karena ada banyak orang yang tinggal di lapisan misteri pertama ini. Perlahan-lahan berkumpul bersama, dari lantai pertama ke lantai kedua, ada kondisi yang sulit. Jika Anda tidak puas, Anda pasti tidak akan naik, yaitu dunia suci tertinggi. Dapat dikatakan bahwa lapisan pertama ini sebenarnya hanya tempat di mana setiap orang dapat berhenti dan beristirahat sementara. Lapisan kedua dimulai, dan itu adalah perjalanan uji coba yang nyata. Di lapisan pertama ini, sejumlah besar dewa terdampar. Tujuan para dewa ini hanya satu, yaitu untuk mempromosikan lantai kedua. Tentu saja, akan ada beberapa orang yang telah menerobos ke dewa tertinggi, dan tidak mau meninggalkan lantai pertama. Karena mereka tahu di dalam hati mereka, begitu mereka meninggalkan lapisan pertama, itu adalah awal dari cobaan, jalan menuju cobaan, tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Perjalanan cobaan lantai 999 penuh dengan banyak hal yang tidak diketahui. Oleh karena itu, mereka lebih suka tinggal di lapisan pertama untuk jangka waktu yang lebih lama. Bagaimanapun, hanya dengan cara ini kita dapat mengatakan bahwa kita memiliki kekuatan yang lebih kuat dan kepercayaan diri yang lebih kuat. Tujuan Yesuan juga untuk menemukan geng untuk bergabung, dan kemudian pergi berburu sumber binatang buas, setidaknya, sebelum dia dipromosikan menjadi dewa, dengan geng, efeknya bisa lebih baik hanya ada satu kota di setiap lapisan rahasia asli, yang merupakan tempat berkumpulnya semua orang kuat di setiap kota, dan juga merupakan tempat perdagangan. Tidak seperti daratan para dewa, banyak orang di rahasia asli tidak mau tinggal di kota. Tentu saja, itu lebih karena mereka tidak memenuhi syarat. Lokasi kultivasi kota adalah inti dari setiap lapisan rahasia asli, di mana kultivasi bisa lebih cepat. Oleh karena itu, semakin dekat dengan posisi inti, pada kenyataannya, semakin mulia identitasnya, semakin tinggi kekuatannya. Tentu saja, ada juga beberapa orang eksentrik yang jelas-jelas memiliki kekuatan tetapi tinggal di luar. Tujuan perjalanan Yesuan ke kolam kota pusat adalah untuk menemukan geng untuk bergabung agar dapat memburu binatang buas. Namun, Yesuan tidak akan memilih jenis geng yang terlalu besar,
karena geng seperti itu yang diikuti Ye Xuan, tidak bisa mendapatkan banyak manfaat, dan sistem manajemen geng besar cukup banyak, maka tindakan terpisah Ye Xuan juga cukup merepotkan. Tujuan mendasar Ye Xuan bergabung dengan geng adalah untuk memburu binatang buas asli dan mendapatkan kekuatan, alih-alih benar-benar mengikuti geng. Ye Xuan berjalan ke kota, tetapi menemukan bahwa bangunan-bangunannya cukup spektakuler, dan saya tidak tahu apakah itu spesialisasi sumber ini atau alasan lainnya. Singkatnya, semua bangunan di sumber misteri ini, hanya satu kesamaan, yaitu besar. Bahkan, meskipun ada hal-hal lain, hanya ada satu fitur, yaitu besar. Pada saat ini, Ye Xuan berdiri di tempat penjualan makanan. Di sini, buah aneh dijual. Buah ini sangat besar. Yang terpenting adalah buah-buahan ini benar-benar hidup. Pada saat itu, pemiliknya tidak mengatakan apa-apa, tetapi buah-buahan itu diperkenalkan kepada dirinya sendiri. Tamu, pilihlah aku adalah buah berusia berabad-abad. Jika seorang tamu memakanku, itu tidak hanya akan memperkuat kekuatan jiwa, tetapi juga kekuatan untuk memurnikan Yuan sejati. Oh, kekuatan Yuan asli, telah sampai pada sumber rahasia, apa gunanya kekuatan Yuan asli? Para tamu, pilihlah aku, tetapi aku memiliki 6 aturan, jika para tamu mengambilku maka afinitas terhadap kekuatan hukum dapat ditingkatkan. 6 aturan, kamu tidak boleh membanggakan diri sendiri, kamu serakah dan mengunyah, meskipun kamu dapat meningkatkan afinitas berbagai hukum, tetapi kemudian sedikit peningkatan, apa gunanya, para tamu, kamu tidak ingin menjadi orang yang diadu domba. Jika kamu ingin memilih hukum untuk memperkuat hukum, kamu harus memilih saudara-saudara kita. Kita secara khusus berfokus pada afinitas hukum tertentu, dan 7 buah yang sangat indah itu ada. Ye Xuan cukup menarik. Buah-buahan ini terus-menerus menjual diri mereka sendiri, tetapi mereka dimaksudkan untuk dibeli kembali dan dimakan. Yang terpenting adalah buah itu memiliki rasa kecerdasan. Ini adalah hal yang langka. Anda harus tahu bahwa budidaya tanaman menjadi dewa bukanlah apa-apa, tetapi buah memiliki kebijaksanaan, tetapi menanam pohon buahnya, tetapi tidak mempraktikkannya menjadi dewa, agak istimewa. Sumber misteri itu benar-benar penuh dengan banyak hal yang tidak diketahui. Di sini, tampaknya banyak hal telah berubah. Di alam para dewa, tampaknya hal-hal yang cukup terpisah, dengan asal-usul sumbernya, tetapi itu bukanlah hal baru. Ye Xuan datang jauh-jauh dan melihat terlalu banyak hal baru. Selain buah yang bermanfaat dan mempromosikan diri ini, Ye Xuan melihat semangat ajaib menjual dirinya sendiri. Saya melihat ramuan obat berjalan dan melihat beberapa makhluk hidup baru. Singkatnya, tampaknya ada banyak perbedaan dalam sumber rahasia, dengan banyak hal yang tidak diketahui. Tentu saja, meskipun Ye Xuan mengatakan bahwa hal-hal di sini sangat baru, tetapi mereka tidak menunda terlalu lama, tetapi terus maju. Tiba-tiba, ketika Ye Xuan sedang berjalan, dia tiba-tiba dikejutkan oleh kekuatan yang kuat. Dia benar-benar terlempar ke belakang dan ke belakang. Pada saat yang sama, dengungan besar yang tak tertandingi telah berdering. Sialan, keluarga naga sialanmu, apakah itu tidak terlalu menipu? Lubang September Mingming adalah tempat ribuan pemburuku, apa yang harus diberikan kepadamu, dengan apa? Ye Xuan mendongak dan melihat sebuah restoran di atas gedung. Kedua kelompok itu saling berhadapan. Hei, Shenlong dan Qianjia ini ada di bar lagi. Sungguh, seberapa besar itu, tidak bisakah mereka akur satu sama lain? Selain Ye Xuan, seorang pejalan kaki berkata tanpa daya. Ye Xuan agak aneh, jadi dia bertanya kepada pria itu, berani bertanya kepada saudara-saudara, apa yang terjadi pada naga dan 1000, apa lubang September yang mereka katakan. Kamu tidak tahu. Pria itu menatap Ye Xuan dengan takjub dan melihat Ye Xuan mengangguk, dan bakat itu berlanjut. Hei, orang-orang Shenlong adalah keluarga besar. Para jenius dalam keluarga mereka cukup banyak. Dalam hampir 100 tahun, seseorang akan dapat pergi ke lantai 2, dan 1000 ini tidak jauh berbeda. Lubang September di mulut mereka awalnya adalah gua yang sangat biasa. Seluruh gua hanya merupakan lapisan distrik. Meskipun dapat dihitung sebagai rahasia, tetapi juga memiliki perbedaan besar, dan ini pada bulan September, selain sesekali melahirkan beberapa binatang buas sumber, tidak ada yang lain. Tetapi saya tidak tahu mengapa, 300 tahun yang lalu, di lubang September ini, ada ratusan binatang buas asli. Pada saat itu,
mereka berdua menemukan situasi di gua pada saat yang sama. Setelah pertempuran, mereka saling memburu. Setelah membunuh beberapa binatang buas asli, mereka akan mundur. Petik 2. Setelah waktu itu, keduanya ingin mengambil lubang September sebagai milik mereka sendiri. Bahkan dalam 300 tahun terakhir, tidak ada kelahiran binatang buas asli, tetapi mereka tidak mau menyerah. Yesuan mengangguk dan terus bertanya, apakah sulit untuk mengatakan bahwa binatang buas sumber ini sulit dilahirkan, mengapa orang-orang ini akan bersaing untuk mendapatkannya? Pria itu menatap Yesuan dengan tatapan aneh. Bagaimanapun, akal sehat dasar ini, Yesuan tidak tahu, itu memang beberapa yang tidak dapat dipercaya. Namun, karena Yesuan bertanya, pria itu bukanlah orang yang pelit, ia melanjutkan, berbicara tentang binatang buas sumber ini, Anda harus berbicara tentang cara ia terbentuk. Sebenarnya, binatang buas sumber ini juga biasa. Binatang buas sumber, dalam sumber rahasia, binatang buas sumber sangat umum, tetapi hanya kesempatan untuk bertemu, dan kemudian bergabung dengan kekuatan hukum asli, dapat menjadi binatang buas sumber. Tentu saja, ada juga beberapa binatang buas asli, yang lahir langsung dari hukum asli. Anak laki-laki, yang lain tidak mengatakan, Anda harus selalu tahu Lingxi. Lingxi ini adalah batu khusus yang dihasilkan oleh urat Lingxi. Jika ia tidak mengandung kekuatan dewa, ya, dapat dikatakan bahwa ia tidak berharga sama sekali, tetapi karena kekuatan ilahinya, batu spiritual ini telah menjadi hal yang sangat serbaguna. Hal yang sama berlaku untuk binatang buas asli. Namun, kelahirannya bukanlah urat nadi, melainkan wujud binatang buas. Ada banyak jenis binatang buas, yang mirip dengan binatang buas para dewa, tetapi dalam misteri sumbernya, mereka bersatu. Binatang buas sumber ini seperti biji biasa. Begitu mereka dikenali oleh hukum asal, mereka akan menjadi binatang buas asli yang diinginkan semua orang. Yesuan mengangguk, ternyata kelahiran binatang buas sumber ini sebenarnya karena ini, tetapi itu di luar imajinasi Yesuan. Awalnya, Yesuan mengira bahwa binatang buas sumber ini adalah binatang buas yang aneh. Tetapi sekarang tampaknya yang disebut binatang buas sumber sebenarnya adalah binatang buas sumber khusus yang diakui oleh hukum asal. Namun, Yesuan masih belum mengetahuinya, bagaimana binatang buas sumber ini diakui oleh hukum asal. Anda tahu, tampaknya semua praktisi tidak dapat memperoleh pengakuan dari hukum asal. Lalu mengapa, binatang buas sumber, berani bertanya kepada Xiongtai, Anda tahu, apa syarat agar binatang buas sumber ini diakui oleh hukum asal? Pria itu menatap Yesuan, dan makna di matanya tampaknya mengatakan, mengapa Yesuan begitu bodoh. Tetapi karena dia telah menjawab banyak pertanyaan tentang Yesuan, itu tidak buruk. Anda benar-benar menarik, saya bahkan tidak tahu ini. Alasan mengapa binatang buas sumber dapat dikenali oleh hukum asal secara alami karena kristal sumber di dalam tubuh. Anda harus selalu tahu kristal sumber, apakah itu binatang buas sumber atau binatang buas asli, tubuh akan menghasilkan kristal aneh, yang paling aneh adalah kristalisasi binatang buas sumber, begitu tidak dikenali oleh hukum asal, maka binatang buas sumber akan mati, alam akan segera menghilang. Petik 2. Kristal sumber tidak terlalu berguna bagi kita, tetapi itu adalah elemen paling dasar yang dikenali oleh hukum asal, karena kristal sumber sebenarnya memiliki beberapa kekuatan misterius. Tentu saja, kekuatan macam apa itu tidak dapat kita ketahui. Yesuan mengangguk. Kali ini, dia mengetahui semuanya dan juga mengetahui mengapa binatang buas asli lahir di binatang buas sumber. Adapun Yuan Jing, Yesuan juga telah melihatnya. Lagi pula, ketika dia menelan sumber kristalisasi, dia sudah memahaminya dengan sangat baik. Terima kasih atas bantuanmu. Yesuan berkata kepada orang itu dengan sedikit, terima kasih. Pria itu melambaikan tangannya dengan sangat santai. Terima kasih, tidak perlu. Lagi pula, apa yang kau tanyakan hanyalah pesan yang sangat umum. Yesuan mengangguk, tetapi terus melihat ke depan. Pada saat ini, Shenlong dan ribuan orang telah membuat banyak keributan, dan bahkan jika mereka memiliki kata-kata besar, mereka harus melakukannya. Ribuan bukit, kau seharusnya tidak terlalu banyak. Lubang September ini, pada awalnya, adalah tempat di mana suku keluargaku tinggal, bahkan jika suku itu tidak ada di sana sejak 10.000 tahun yang lalu, tetapi bukan berarti di sana bukan situs naga dewaku. Naga Batian, orang-orang dari keluargamu ribuan tahun yang lalu juga datang dengan hal-hal untuk dikatakan, kamu juga sangat malu.
Karena lubang September telah lama tanpa Tuhan, maka 1000 saya pertama kali menemukan di sana, maka kita ribuan orang mendapatkan penggunaan lubang September benar, itu juga hal yang masuk akal. Rasional, kamu juga sangat masuk akal untuk mengatakan bahwa ada seorang direktur di bulan September. Kamu sekarang masuk akal, apa yang kamu lakukan? Kedua orang itu lebih marah saat ini. Yesuan, yang sedang menonton, cukup terjerat. Apakah perlu membuat keributan besar seperti itu? Jika kedua belah pihak tidak puas, maka mereka harus langsung melakukannya. Siapapun yang merampok dan menang, maka siapapun yang bergerak di bulan September akan baik-baik saja. Tunggu sebentar, karena dikatakan bahwa Shenlong dan Qianjia ini telah lama kontroversial karena vesting lubang September ini, lalu, kali ini, mengapa kemarahan ini, dan apakah semua penampilan yang harus dimiliki? Mungkinkah di lubang September ini, ada sumber binatang buas baru? Yesuan memikirkannya, lalu dia menggerakkan pikirannya. Lagi pula, sekarang kekuatan Yesuan masih lemah, dan sistemnya belum pulih. Yesuan tidak ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, takut itu tidak akan berhasil sama sekali. Yesuan dengan hati-hati mengamati orang-orang ini, dan ada keputusan di dalam hatinya, yaitu, untuk menemukan masalah lubang September. Tentu saja, itu bukan untuk mengatakan bahwa itu merepotkan. Tepatnya, itu adalah untuk mencuri binatang buas asli di sana. Tentu saja, premisnya adalah harus ada binatang buas untuk dicuri. Begitu Yesuan membuat keputusan, dia tidak akan ragu-ragu. Lokasi gua September sangat mudah ditemukan. Lagi pula, itu juga merupakan tempat masalah di lapisan pertama ini. Banyak orang mengetahuinya. Tentu saja, saya tahu bahwa saya tahu, tetapi tidak ada seorang pun. Lagi pula, di luar gua September, ada orang yang menjaga mereka. Setelah melihat lokasi lubang September, Yesuan pergi dengan cepat. Kali ini, Yesuan tidak membawa jatuhnya bersama. Awalnya, rencana Yesuan hanya karena Vol adalah dewa tertinggi. Saya khawatir tidak mudah menemukan geng dengan Yesuan. Terkadang, kekuatannya terlalu tinggi, jadi tidak nyaman. Bagaimanapun, Yesuan ingin bergabung dengan geng biasa, bukan geng besar. Lalu, jika dengan Vol, geng kecil itu tentu saja tidak akan mau berpikir lebih banyak. Apa tujuan geng yang telah melampaui kekuatan pembantu mereka untuk bergabung dengan mereka? Karena itu, Yesuan tidak membawanya keluar. Kali ini, dia hanya bisa pergi sendiri, dan, karena perbaikan sistem, bahkan pelayan pedang Shenmu tidak dapat digunakan untuk sementara waktu. Yesuan tidak lambat, dan kemudian lubang September sebenarnya tidak jauh. Pada setengah jam, Yesuan telah tiba di luar gua September. Pada saat ini, ada 2 tim di luar gua. Hanya ada 1 pintu masuk ke gua September. Bagaimanapun, ini adalah gua, dan ini adalah gua yang bersifat rahasia. Untuk gua, Yesuan tentu saja dapat dengan mudah menerobosnya. Namun, jika ini dilakukan, maka lubang September akan segera berubah, dan rahasia asli gua akan hilang. Oleh karena itu, Yesuan tidak dapat melakukan ini kecuali dia melepaskan lubang September. Jadi bagaimana kita bisa terlibat? Yesuan mengamati dengan saksama, tetapi menemukan bahwa kedua tim mungkin tidak menyenangkan satu sama lain. Oleh karena itu, jarak antara kedua tim masih cukup jauh. Bagaimanapun, tempat Shenlong dan Qian berada pada saat yang sama, dan tidak ada yang berani bersumpah. Masuk, mungkin ini adalah kesempatan Yesuan. Mereka berpikir bahwa tidak ada yang berani menerobos masuk. Memang benar bahwa di lapisan pertama sumber ini, tidak akan ada seorang pun yang benar-benar akan memprovokasi dua kekuatan besar. Sayangnya, mereka bertemu Yesuan. Yesuan akan peduli tentang apa kekuatan besar mereka. Tentu saja tidak. Yesuan menunggu dengan diam, menunggu kesempatan. Kedua orang ini saling waspada, daripada mengatakan bahwa mereka berada di pintu masuk gua September, lebih baik mengatakan bahwa mereka saling berhadapan. Akhirnya, Yesuan menunggu kesempatan yang bagus. Pada saat ini, kedua belah pihak mungkin telah menerima perintah pada saat yang sama, dan pertemuan darurat. Yesuan dapat menebak bahwa negosiasi di kolam kota retak, sangat mungkin kedua belah pihak harus memulai. Namun, apakah mereka bernegosiasi atau tidak, setidaknya, Yesuan akan datang. Tiba-tiba, Yesuan bergegas langsung menuju lubang September sekejap mata. Yesuan telah bergegas masuk ke dalam lubang September,
yang dapat dianggap sangat berbahaya, dan sangat berisiko, jika ditemukan oleh kedua belah pihak, takut bahwa itu akan segera menyebabkan pengepungan, bagaimanapun juga, terlepas dari Shenlong dan bagaimana ribuan orang saling menentang, tetapi lubang September ini adalah sesuatu yang mereka berdua hargai, dan orang luar tidak boleh ikut campur. Ye Xuan memasuki lubang September, tetapi tidak berani menunda sesaat, tetapi berjalan cepat menuju gua. Bagaimanapun, Ye Xuan tidak dapat menjamin bahwa orang-orang itu tidak akan datang untuk melihatnya. Lubang September awalnya adalah rahasia, jadi ruang di dalam gua sangat besar. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa dia adalah rahasia, bukan rahasia yang sebenarnya, adalah karena lubang September ini sebenarnya adalah ruang yang tumpang tindih. Ini adalah hal yang relatif langka, situasi misterius, sebenarnya tumpang tindih di dalam gua. Peluang ini sangat kecil, itu cukup istimewa. Misteri adalah rahasia, tetapi tumpang tindih di dalam gua. Saya khawatir, dan hanya rahasia asli, jadi tempat-tempat istimewa akan lahir. Anda harus tahu bahwa ini dapat dikatakan sebagai misteri di dunia rahasia. Bagaimana mengatakannya sangat istimewa? Saya tidak tahu apakah itu karena alasan ini, jadi akan ada hal yang sama bahwa 100 kepala binatang buas datang pada waktu yang sama 300 tahun yang lalu. Ye Xuan berjalan di dalam gua, dan bagian dalam gua itu sangat gelap. Satu-satunya cahaya adalah biji di atas dinding gua. Ye Xuan juga mendengar tentang biji itu. Jenis biji ini disebut batu fluorid, yang tidak perlu menyerap cahaya apapun, dan secara spontan dapat memancarkan cahaya hijau pucat. Berkat pancaran ekstasi, lingkungan di dalam gua dapat terlihat dengan jelas. Gua ini, permukaannya tampaknya merupakan gua alam murni, tetapi bekas cakar di mana-mana, tetapi juga menunjukkan bahwa sebenarnya ada kehidupan di dalam gua. Hanya saja Ye Xuan tidak mengerti mengapa dia berada di dalamnya begitu lama, tetapi dia bahkan belum melihat binatang sumber, apalagi binatang aslinya. Sulit untuk membuatnya. Saya pikir lebih banyak. Saya tidak berpikir ada kelahiran binatang buas di lubang September. Itu hanya karena keduanya telah pecah lagi. Mungkin ada kemungkinan ini, tetapi Ye Xuan percaya pada nalurinya. Dia percaya bahwa pasti ada perubahan khusus di gua ini. Kedepannya, Ye Xuan tidak terlalu peduli, bergerak langsung ke dalam. Sekitar 1 jam kemudian, Ye Xuan mendengar bisikan. Suara ini tampaknya agak menindas, tetapi saya tidak tahu apa itu. Alis Ye Xuan sedikit berkerut, dan dia berjalan ke tempat suara itu dipancarkan. Gerakan Ye Xuan sangat kecil, dapat dikatakan bahwa itu adalah tindakan hati-hati. Seluruh napas tubuh telah sepenuhnya disembunyikan, bahkan jika itu adalah dewa, itu dieksplorasi dengan hati-hati. Terus-menerus mendekati tujuan, dengan keraguan dan harapan, Ye Xuan akhirnya melihat situasi di depan. Altar adalah altar, sulit untuk menjadi kenyataan. Apakah normal untuk memiliki altar dari semua tempat rahasia? Ye Xuan menatap altar dengan cara yang aneh. Dia tidak mengerti apakah altar itu awalnya ada di sana, atau dibangun oleh Shenlong atau Qianjia. Ye Xuan tidak berani untuk bergegas mendekat, karena di altar, ada stok yang memberi Ye Xuan suasana yang menakutkan. Di sekitar altar, itu ditutupi dengan binatang buas sumber, dan suara sebelumnya juga dikirim oleh binatang buas sumber. Di sini, apa yang kamu lakukan? Mengapa ada begitu banyak binatang buas sumber berkumpul di sini? Tiba-tiba, seekor binatang buas sumber berjalan menuju altar. Ye Xuan melihat dengan tenang, dia harus melihatnya. Dengan beberapa binatang buas sumber, apa yang harus dilakukan? Aku melihat bahwa binatang buas itu berdiri di altar, dan tampaknya sangat bersemangat, dan tubuhnya menggigil tanpa sadar. Tiba-tiba, cahaya hitam yang kuat muncul dari bawah altar, dan itu benar-benar melilit binatang buas itu, seolah-olah akan melahap binatang buas itu. Binatang buas itu terus-menerus berjuang, tetapi binatang buas di sekitarnya sangat fanatik. Mata, apa yang terjadi? Apakah binatang buas itu sulit untuk datang dan mati? Jelas, alasan ini tidak mungkin untuk ditetapkan, maka, dengan kata lain, tindakan binatang buas itu mungkin memiliki makna lain. Ye Xuan terus menunggu. Perjuangan binatang buas itu akhirnya menjadi semakin lemah, dan ia benar-benar kehilangan napasnya. Namun, dari tubuhnya, itu adalah kondensasi kristal dengan napas hitam. Apa itu? Ye Xuan menekan kegembiraan dan keraguan di dalam hatinya, dan masih tidak menggerakkan apapun. Namun, binatang buas lainnya tidak bisa menunggu. Pada saat ini, aku melihat.
Seekor binatang buas bergegas dan menelan kristal itu. Boom! Sinar cahaya keluar dari tubuh binatang buas itu dan dipromosikan. Binatang buas sumber ini dipromosikan menjadi binatang buas asli. Ini, Yesuan sangat berbeda, bagaimana bisa seperti ini? Mengapa kelahiran binatang buas sumber ini di altar, ditukar dengan pengorbanan binatang buas sumber lainnya? Apa-apaan ini? Awalnya, menurut pikiran Yesuan, kelahiran binatang buas asli seharusnya merupakan semacam kebetulan, dan itu lahir dari pengakuan hukum asli, tetapi mengapa Yesuan melihatnya sekarang? Selain itu, tampaknya binatang buas asli yang lahir seperti ini selalu tampak sedikit tidak normal. Yesuan tidak dapat mengatakan perasaannya, itu hanya keraguan di dalam hatinya. Dapat dikatakan bahwa Yesuan tidak dapat memahami situasi saat ini. Pada saat ini, hal-hal di atas altar masih berlangsung, dan seekor binatang buas ditelan, berubah menjadi inti kristal, dan kemudian ditelan oleh teman-temannya untuk menjadi promosi teman. Pada saat ini, Yesuan ingin tahu bahwa semua binatang buas sumber menggunakan metode ini untuk menciptakan binatang buas asli. Atau apakah hanya lubang September ini yang akan begitu istimewa? Tiba-tiba, hati Yesuan menegang, dan pedang itu langsung ditarik keluar, dan dihancurkan ke arah belakang, tetapi serangannya tidak berpengaruh. Di belakangnya, memang ada seseorang, tetapi Yesuanlah yang tidak memiliki kesempatan untuk menang. Si kecil, jangan kacau, itu telah merusak pengorbanan sumber, kita tidak memiliki buah yang baik untuk dimakan. Pria itu berkata dengan lemah, dengan lambaian daun, pedang kalajengking Yesuan kembali ke tangan Yesuan. Yesuan bisa merasakan semangat juang yang kuat dari pedang suci itu, tetapi Yesuan tahu lebih jelas bahwa dia tidak mengalahkan orang di depannya. Kekuatan, siapa kamu? Yesuan menatap pria itu dengan waspada, tetapi hatinya cukup ragu. Si kecil, tidak bisakah kamu mengenaliku? Yesuan sedikit tertegun, apa maksud orang ini? Tidak mungkinkah? Apakah kamu mengenalnya? Namun, Yesuan benar-benar tidak dapat memikirkannya, orang ini, citra apa yang dimilikinya. Melihat keraguan di mata Yesuan, pria itu tersenyum sedikit, bagus sekali, bahkan seseorang benar-benar tidak mengenalku. Kamu adalah orang yang istimewa. Kamu tidak dapat mengenalku. Si kecil, kamu tahu apa yang kamu lihat sekarang, jika tidak ingin mati, yang terbaik adalah pergi dengan cepat. Apa sebenarnya pendahulu itu, dan apa yang terjadi di sini? Yesuan bertanya kepada pria itu. Bagaimanapun, hatinya terkejut dengan kekuatan, cara, dan sebagainya. Dengan cara yang sama, karena kekuatan orang ini begitu kuat, dan akan datang pada saat ini, mungkin, juga mengetahui hal-hal dari altar ini, maka, Yesuan dapat mengerti darinya, apa yang istimewa di sini. Pria itu dengan santai melirik Yesuan, tetapi bertanya, "Nak, bisakah kamu menghentikan binatang buas gelap itu?" Binatang buas sumber gelap. Yesuan melirik sekilas nama ini, dia tidak mendengarnya. Tetapi orang itu tampaknya juga telah memutuskan bahwa Yesuan tidak dapat mengetahuinya, jadi pada saat ini, dia melanjutkan. Secara umum, binatang buas asli adalah kekuatan hukum asli. Ini adalah konsensus hampir semua orang. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan pernyataan ini. Binatang buas asli memang kekuatan hukum asli. Namun, tahukah Anda, apa kekuatan hukum sumber ini? Banyak orang berpikir bahwa hukum asal adalah hukum, tetapi tidak demikian halnya. Hukum sumber adalah hukum yang benar, tetapi bukan jenis. Hukum asal, itu adalah kekuatan sumber. Petik 2. Baiklah, saya tidak tahu harus berkata apa kepada Anda. Yang ingin saya katakan kepada Anda sekarang adalah bahwa binatang buas yang gelap sebenarnya adalah jenis keberadaan alternatif di antara binatang buas. Selain itu, kejahatannya tidak ada bandingannya dan caranya lebih banyak. Anda adalah sebuah distrik, orang kecil dalam penghormatan Tuhan, seberapa jauh Anda bisa melangkah, seberapa jauh Anda bisa melarikan diri, jangan menunda di sini. Apa maksud orang ini dengan membiarkan Yesuan melarikan diri? Yesuan tidak begitu simpatik dengan pernyataan orang itu. Siapa yang tahu apakah dia mengatakan itu benar atau tidak? Niat baik para pendahulu, aku telah menerimanya, tetapi karena ini adalah tempat di mana Shenlong dan 1000 keluarga bersaing, aku tidak percaya bahwa benar-benar ada sumber gelap di sini. Haha, tidakkah kau percaya? Pria itu tertawa dan berkata dengan jari, berkata, kau telah melihat, binatang buas primitif itu, binatang buas gelap,
apakah kau ingin mengatakan bahwa 300 tahun yang lalu, Shenlong dan 1000 keluarga membunuh ratusan binatang buas asli di sini, dan karena itu selama 300 tahun pertempuran, seharusnya tidak ada binatang buas gelap di sini. Jika aku memberitahumu, 1000 keluarga bukanlah ras manusia, tetapi orang Asia setengah manusia dan setengah naga, bagaimana menurutmu? Ye Xuan terkejut dan segera memikirkan sebuah kemungkinan, benarkah 1000 keluarga dan orang-orang Shenlong sedang berakting? Aku tidak menyangka anakmu sedikit pintar, ya, Shenlong dan Qianjia, awalnya berakting, mereka memainkan pertunjukan yang bagus, dan mereka masih menipu semua orang selama 300 tahun. Tapi tidak ada yang tahu, 300 tahun ini, kedua keluarga itu diam-diam mengembangkan lubang September ini, dan mereka telah mendirikan mesbah yang jahat seperti itu. Sayangnya, saya masih sedikit ceroboh. Jika anomali di sini ditemukan lebih awal, maka konspirasi orang-orang Shenlong tidak akan berhasil. Ye Xuan mendengarkan dengan tenang kata-kata orang ini, tetapi semakin dia mendengarkan, semakin banyak keraguan yang ada di hatinya. Apa identitas orang kuat ini, dan mengapa Anda tahu begitu banyak? Dan tampaknya rencana awalnya adalah untuk menghentikan altar agar tidak berfungsi. Berani bertanya kepada para senior, siapa itu, mengapa Anda bisa tahu begitu banyak? Ye Xuan tidak bisa menahan rasa ingin tahu, jadi dia bertanya langsung kepada pria itu. Siapa saya? Saya khawatir hanya Anda yang akan menanyakan pertanyaan ini. Sayangnya, saya tidak tahu nama apa yang saya panggil karena orang-orang memberi saya terlalu banyak nama, tetapi yang paling umum digunakan adalah pemilik kota. Pemilik kota, satu-satunya pemilik kota di lantai pertama. Sumber rahasia, lapisan pertama dari lapisan rahasia utama. Tempat ini, orang pertama yang terkuat. Ye Xuan terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang di depannya ini masih memiliki identitas yang begitu kuat. Baiklah, kalian akan segera pergi dari sini. Jika dugaanku benar, maka akan terjadi pertempuran sengit di sini. Pertempuran sengit, bisakah dikatakan bahwa kota ini terutama untuk Shenlong dan 1000? Tidak, atau dia mengatakan bahwa Shenlong dan Qianjia akan bertarung. Tetapi itu tidak benar, karena orang ini mengatakan bahwa ribuan keluarga adalah setengah naga dan setengah manusia, maka sangat mungkin kedua keluarga ini telah bertindak selama 300 tahun. Jadi sekarang tujuan mereka telah tercapai, saya khawatir tidak perlu melakukannya. Dan masih banyak lagi. Tiba-tiba, Ye Xuan terkejut dan dia memikirkan sebuah kemungkinan. Jika Shenlong dan Qianjia bersama-sama, itu adalah binatang buas, dan sekarang berhasil, lalu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Dan bagaimana jika pemilik kota menemukan kelainan? Sulit untuk dicapai, pertempuran jahat dalam kata-kata kota, tidak mengacu pada Shenlong dan 1000, tetapi pemerintah kota dan kedua kekuatan. Ini, semakin saya memikirkan Ye Xuan, semakin saya pikir itu sangat mungkin, bahkan pasti. Sepertinya aku benar-benar harus segera pergi dari sini. Begitu kedua orang ini bertarung, maka Ye Xuan dapat menjadi pengingat yang menyedihkan, mengetahui bahwa jika pemerintah kota dan keluarga naga dewa, 1000 keluarga bertarung, mungkin yang terakhir kali juga merupakan pertempuran utama para dewa. Mengenai budidaya tempat suci Ye Xuan di distrik ini, itu benar-benar kecerobohan yang akan jatuh. Sistemnya rusak, dan kekuatan Ye Xuan saat ini tidak dapat sebesar sistemnya. Kembali, Ye Xuan agak enggan. Bagaimanapun, binatang buas gelap itu juga binatang buas asli. Itu juga dapat meningkatkan kekuatan Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan berkata bahwa dia telah tiba di sini, dan kemudian dia telah pensiun. Hati Ye Xuan masih sangat enggan. Yang terpenting, ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan. Jika Ye Xuan dapat memanfaatkan kesempatan ini, maka kekuatannya tidak hanya dapat ditingkatkan dengan cepat, tetapi yang terpenting adalah sistemnya dapat pulih. Jika Ye Xuan dapat merasakan dunia luar sebelum pecahnya perang, di sini untuk membunuh sumber gelap binatang buas untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Tidak perlu terlalu tinggi, hanya perlu menunggu 5 elemen untuk menunggu penghormatan Tuhan, maka, Ye Xuan memenuhi syarat untuk pergi keluar medan perang. Jika Anda dapat melewatkan keberhasilan 1 atau 2 kali, maka sistem pemulihan, saya khawatir ada peluang. Namun, jika gagal, konsekuensi dari Ye Xuan juga dapat dipikirkan. Setelah dikalahkan, Ye Xuan yang dihadapi, saya khawatir yang terendah adalah musuh para dewa yang lebih rendah. Peluang kerusakan akan menjadi besar. Ketika saya dalam tugas uji coba,
saya mengatakan bahwa Yesuan hanya lulus penilaian sumber rahasia ini selama 10.000 tahun. 10.000 tahun, 999 lapisan. Dan sebelum Yesuan telah menunda begitu banyak waktu di luar. Jika Anda menunggu sistem selama 1000 tahun, kemudian, takut bahwa Yesuan lulus penilaian, itu telah jatuh. Mungkin, kali ini, Yesuan hanya berjudi. Orang yang baru saja berbicara dengan Yesuan telah menghilang saat ini. Jelas, dia tidak datang sendiri, tetapi hantu. Yesuan juga menolak untuk mengambil begitu banyak pada saat ini, dan langsung mengeluarkan pedang. Dia sekarang harus menggunakan waktu tercepat untuk membunuh binatang hitam dan melahap inti kristal, sehingga meningkatkan kekuatan dan harus bertarung di dunia luar. Tingkatkan kekuatan yang cukup sebelum lubang September ini, bunuh. Yesuan berteriak dan langsung menyerbu ke arah binatang buas gelap itu. Binatang buas gelap ini awalnya tidak peduli dengan apapun, hanya berjalan dengan sangat santai, tetapi tiba-tiba tidak mau menyerang. Manusia, ternyata kau manusia, anak Teran, apa yang ingin kau lakukan, mengapa menyerang raja ini? Binatang, buas gelap itu lolos dari pukulan Yesuan dan segera bertanya kepada Yesuan dengan keras. Namun, Yesuan akan memperhatikannya, melambaikan tangannya, dan pada saat yang sama memerintahkan, Megatron, kau datang untuk mengendalikan pedang, berikan aku serangan. Dan Yesuan sendiri, tetapi mengeluarkan hukum busur dewa. Tanpa sistem, Yesuan tidak hanya tidak dapat memanggil pendekar pedang Senmu, pedang Huasen, bahkan penggunaan medan abadi tidak dapat dilakukan. Yesuan dapat menggunakannya, hanya kekuatannya sendiri. Lapangan malam tidak pernah. Yesuan melambaikan serangan dan segera melepaskan serangan. Dalam sekejap mata, malam selalu mengelilingi binatang buas gelap itu. Namun, di masa lalu, medan malam yang tidak menguntungkan yang tidak pernah berakhir, kali ini gagal. Hei, hukum kabut kecil, juga ingin menjebak raja ini. Beri aku yang rusak. Saya melihat bahwa sumber gelap binatang itu tiba-tiba memuntahkan cahaya misterius. Di antara saat-saat itu, bahwa Suanguang secara langsung menghilangkan medan malam. Dapat menghilangkan kekuatan medan, hati Yesuan sedikit terkejut. Dia tidak bisa mengerti kekuatan macam apa yang digunakan orang ini. Namun, memikirkan binatang sumber gelap ini adalah asal mula hukum kegelapan. Kemudian, tampaknya tidak ada yang bisa menghilangkan medan malam permanen. Binatang-binatang gelap ini, Yesuan melihat ke bawah dari altar, baru saja dipromosikan segera, jadi masih dalam periode kelemahan, yang merupakan alasan lain mengapa Yesuan berani melakukannya. Dapat dikatakan bahwa kegelapan binatang pada saat ini, takut bahwa bahkan kemampuan umum masa kejayaan tidak. Anak manusia, karena kau ingin mencari kematian, maka raja ini akan membiarkanmu menjadi mangsa pertama setelah promosi raja ini. Kau harus merasa terhormat menjadi mangsa pertama setelah kelahiran manusia baru. Ben pasti akan mengingatmu. Binatang buas gelap itu, menatap Yesuan, ternyata menjadi tatapan meremehkan. Orang ini sama sekali tidak bermaksud melihat Yesuan. Tentu saja, dia benar-benar memiliki kualifikasi ini. Anak manusia, cobalah kekuatan sumber gelapku, haha. Sumber gelap binatang buas itu berteriak, dan dengan lambaiannya, itu adalah beberapa jenderal cahaya di tubuh Yesuan. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Lampu-lampu ini, tidak ada cara untuk melarikan diri. Karena ini adalah kekuatan kutukan. Sumber gelap, apa sebenarnya sumber kegelapan itu? Pada titik ini, hati Yesuan tidak dapat menahan diri untuk mulai ragu. Karena pada saat ini, Yesuan telah dipengaruhi oleh emosi negatif dan perasaan lelah, cedera, kelelahan, kantuk, ketidakberdayaan dan sebagainya. Yesuan tahu bahwa ini adalah kekuatan yang disebut kutukan. Kekuatan kutukan adalah kekuatan yang sangat aneh. Namun, setelah Yesuan tiba di alam para dewa, dia belum pernah menemukannya, tetapi hari ini dia benar-benar menemukan kekuatan kutukan. Untuk sementara waktu, Yesuan telah banyak turun dalam pertahanan, respons, dan kekuatan serangan. Yesuan menggertakkan giginya, dia masih tidak percaya, dia benar-benar tidak dapat membantu orang ini. Hukum busur dewa muncul di tangan Yesuan, Yesuan tidak ragu sedikit pun, panah hukum dewa langsung dilepaskan. Hukum para dewa dan anak panah, berubah menjadi pita, dan kali ini, Yesuan juga menggunakan, hukum menelan dan hukum gravitasi. Bersamaan dengan pita itu,
di depan binatang buas yang gelap itu, ada pusaran air melahap yang besar, dan pada saat yang sama, pita-pita lainnya, tetapi di tengah udara, melintasi busur, dari kegelapan binatang buas asli yang lewat. Beberapa aliran cahaya adalah kekuatan hukum gravitasi. Boom, 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 suara keras terus-menerus. Kegelapan binatang buas itu begitu aneh sehingga dia memandang Yesuan, dan metode serangan Yesuan juga sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan yang kuat untuk menelan dan mencoba menelannya ke dalam pusaran. Hanya ada kegelapan yang tak berujung di pusaran itu, dan binatang buas yang gelap itu tentu saja dapat memahami bahwa pusaran besar jelas bukan hal yang baik. Tetapi saat ini, dia sedikit tidak berdaya. Karena hukum gravitasi ini, serangan anak panah itu tidak mudah diatasi. Yesuan akan melahap pusaran ledakan anak panah ajaib di depan, dan kemudian membiarkan aturan gravitasi digunakan untuk menghindari tujuannya, bukan untuk mendorong orang ini ke dalam pusaran. Sialan, kekuatan apa ini, kenapa kau tidak melihatnya? Binatang buas itu berkata dengan keras. Yesuan mengangkat busur ajaib di tangannya, tetapi dia berkata dengan lemah. Kau hanya binatang buas di distrik ini, tetapi apa sebenarnya itu? Kau menyebut dirimu apa? Kematian. Yesuan tiba-tiba menarik busur hukum para dewa, dan beberapa hukum dan anak panah langsung melesat keluar. Boom, boom, boom. Kali ini, binatang buas itu tidak lagi mampu menahan kekuatan hukum gravitasi. Ternyata langsung masuk ke pusaran. Itu adalah pusaran besar yang dibentuk oleh hukum fagositosis. Kekuatan melahap yang kuat membuat sumber gelap binatang buas ini baru saja jatuh dan telah hancur. Namun, tujuan Yesuan bukanlah untuk menangkap inti kristal orang ini. Bagaimana mungkin itu benar-benar membuatnya melahap? Setelah satu gelombang, pusaran itu langsung menghilang, dan binatang buas gelap yang kehilangan separuh tubuhnya, belum mati, tetapi menatap Yesuan, berkata dengan ngeri, "Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Kekuatan apa itu? Siapa kamu? Orang ini, apakah kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi?" Yesuan terlalu malas untuk memperhatikannya, dan kemudian sebuah gerakan, pedang suci segera kembali ke tangan Yesuan, dan kemudian Yesuan tidak berkata apa-apa, langsung menebaskan pedang ke arah sumber gelap binatang buas itu. Kali ini, binatang buas gelap itu, tetapi tidak begitu beruntung, segera terbunuh. Perintah sistem tidak berbunyi, bahkan jika Yesuan ada di dalam hati, dia berharap dia bisa berdering. Sayangnya, perintah sistem tidak akan berdering saat ini. Yesuan melambaikan tangannya dan menelan kekuatannya. Dalam sekejap, dia telah menelan binatang buas gelap itu, bersama dengan nukleusnya. Namun, pada saat ini, Yesuan sedikit mengernyit, mungkin untuk waktu yang lain, memang mungkin untuk melakukannya. Dan melakukan ini juga dapat meningkatkan perbaikan dengan cepat. Tetapi sekarang berbeda, sekarang perang besar di luar kemungkinan akan pecah kapan saja. Pada bulan September, mungkin ada seseorang yang datang kapan saja. Bahkan jika tidak ada yang datang, jika akibat dari pertempuran itu akan menghancurkan lubang September, maka aku takut kalau itu Yesuan, dan aku hanya akan terperangkap dalam rahasia ini selamanya. Oleh karena itu, ini tidak dapat dilakukan. Yesuan harus menemukan cara untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Yesuan mengambil bayangan dan langsung menuju ke arah di mana sumber menelan binatang buas itu. Meskipun Yesuan tidak tahu mengapa binatang buas primitif ini secara kolektif bergerak ke satu arah, tetapi Yesuan tahu bahwa tujuannya adalah untuk membunuh binatang buas gelap ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Cara terbaik adalah membunuh banyak binatang buas gelap sekaligus. Oleh karena itu, mengikuti mereka di masa lalu juga merupakan pilihan yang baik. Gerakan Yesuan sangat cepat, dan tentu saja dia masih mempertahankan kewaspadaan yang cukup. Pertarungan dengan binatang buas gelap baru saja membuat Yesuan mengerti bahwa binatang buas gelap itu tidak begitu baik. Dapat dikatakan bahwa Yesuan baru saja membunuh binatang buas gelap dan memiliki unsur keberuntungan. Itu juga karena kegelapan binatang buas tidak terlalu peduli dengan Yesuan. Anda harus tahu bahwa binatang buas gelap itu baru saja dilepaskan sekali, dan itu untuk melemahkan Yesuan. Tetapi karena dia melemahkan Yesuan, akan ada serangan lanjutan. Sayangnya, karena serangan Yesuan cukup cepat, dia tidak memiliki kesempatan untuk menampilkan serangan baru. Pada saat ini, karena Yesuan memahami hal-hal ini, tentu saja, binatang buas gelap ini tidak akan diremehkan. Kesombongan itu tidak diragukan lagi sama dengan mencari kematian.
Yesuan sangat jelas tentang hal ini. Yesuan melangkah maju dengan hati-hati, tetapi kecepatannya sangat cepat. Segera, Yesuan tiba di suatu tempat yang aneh. Tempat ini juga sedikit seperti altar. Namun, altar ini didedikasikan untuk sesuatu. Yesuan Sen membaca bagian luar, dengan cepat melihat ke masa lalu, tetapi melihat ini, dan Yesuan adalah lompatan besar. Sepotong besar sumber para dewa. Anda harus tahu bahwa sumber Senjing biasa, yang dapat memiliki ukuran sebesar kepalan tangan, sudah disayangi, bahkan menjadi harta karun. Namun, sumber kristal asli yang sekarang dilihat Yesuan sebenarnya adalah keberadaan satu orang yang tinggi. Sepotong sumber Senjing yang begitu besar, jika Yesuan dapat menelannya. Jadi bagi Yesuan, itu pasti hal yang sangat baik. Bahkan, bukan tidak mungkin untuk membiarkan Yesuan menerobos dunia nyata. Tidak, Anda harus mendapatkan sepotong kristal sumber ini. Yesuan berpikir bahwa sumber Senjing, terlalu besar, nilainya, dapat dibayangkan, harus ditelan. Yesuan sekali lagi berkata dalam hatinya, Megatron, senjata ajaib, berikan aku musuh dari kiri. Hei pedang, kau bertanggung jawab untuk sisi kanan, berikan aku gerakan sebanyak mungkin, dan pimpin lebih banyak binatang buas. Yesuan tidak dapat menggunakan sistem, maka ia hanya dapat mengandalkan Megatron dan pedang. Ditemani oleh perintah Yesuan, Megatron dan Sui Senjian berada satu arah dalam satu arah dan dengan cepat bergegas. Ledakan, di sisi kiri gua, terdengar suara keras, dan pada saat yang sama, terdengar beberapa raungan binatang buas gelap. Dalam sekejap, ada ratusan binatang buas gelap primitif yang bergegas lewat. Namun, setelah beberapa saat, terdengar bahwa sisi kanan juga mengeluarkan suara keras. Selanjutnya, sekelompok binatang buas gelap lainnya dibawa pergi. Pada saat ini, binatang buas gelap yang ada di depan Yesuan telah dibawa pergi, tetapi masih ada ratusan binatang buas gelap yang berkumpul. Kali ini, Yesuan tampaknya tidak memiliki cara untuk memimpin binatang buas gelap ini. Apakah itu serangan yang kuat? Yesuan cukup cemas, tetapi jika itu adalah serangan yang kuat, Yesuan sama sekali tidak yakin, apa yang harus saya lakukan. Menyerah saja, tidak mungkin, Yesuan tidak akan pernah menyerah. Melahap ruang, tiba-tiba, Yesuan berpikir untuk melahap ruang, sistemnya rusak, dan ruang itu masih ditelan. Ide Yesuan kali ini sangat sederhana. Dia menemukan hal-hal yang dipedulikan binatang buas gelap, dan kemudian memimpin binatang buas gelap itu. Anda tidak perlu mereka pergi terlalu jauh, dan mereka tidak perlu pergi terlalu jauh. Selama mereka bisa memberi Yesuan kesempatan, itu sudah cukup. Begitu Anda bisa melahap sumber kristal asli, maka, bahkan jika Yesuan bersembunyi di ruang melahap, itu sepadan. Yesuan dengan cepat mencari ruang melahapnya dan cincin Qiang Kun, mencoba menemukan sesuatu yang dia miliki untuknya. Tiba-tiba, beberapa patung menarik perhatian Yesuan. Ini adalah hukum yang diberikan Dapeng kepadanya di lingkungan leluhur. Namun, Yesuan ingat bahwa begitu hukum-hukum ini meninggalkan lingkungan leluhur, mereka akan sepenuhnya kehilangan efeknya, dan mereka tidak akan tahu apakah mereka dapat menggunakannya saat ini. Namun, dapatkah Anda menggunakannya? Tidakkah Anda mengetahuinya? Yesuan memikirkan sebuah gerakan dan langsung melepaskan beberapa patung Prancis. Pada saat yang sama, hati Yesuan juga menantikan poin-poin besar. Saya tidak tahu apakah saya bisa berhasil. Hukum itu ditangguhkan di udara, tetapi berusaha memancarkan cahaya lagi dan lagi, tetapi gagal lagi dan lagi. Sulit untuk menjadi kenyataan, benar-benar tidak mungkin, inilah sumber rahasianya. Inilah rahasia asli dari lingkungan leluhur. Yesuan mengharapkan yang tak tertandingi, ini sudah menjadi harapan terakhir Yesuan. Jika tidak berhasil, maka Yesuan mungkin tidak akan pernah menemukan cara yang baik untuk membawa pergi binatang buas primitif ini. Namun, ketika Yesuan hendak menyerah, salah satu patung Prancis tiba-tiba pecah dan tiba-tiba berhasil. Hati Yesuan sangat gembira, dan akhirnya berhasil. Anda tahu, kali ini, dapatkah Anda berhasil? Dampaknya pada Yesuan benar-benar terlalu besar. Saat ini, hati Yesuan penuh dengan rasa terima kasih kepada Dapeng. Dapat dikatakan bahwa tanpa metode patung ini, Yesuan hanya bisa sulit. Kekuatan-kekuatan yang dahsyat itu tiba-tiba meletus. Jelas, metode ini tidak terlalu stabil. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang unik bagi lingkungan leluhur.
Bahkan jika itu ada dalam rahasia asli, mustahil untuk menggunakannya dengan sempurna. Ye Xuan bahkan menduga bahwa dia tidak akan berkeliaran. Tetap saja, setidaknya patung Prancis itu tidak langsung meledak. Kekuatan yang dahsyat itu, dalam sekejap mata, menyebabkan perhatian binatang buas gelap ini. Patung Fa itu sangat tidak stabil, dan kekuatan yang keluar secara alamiah bersifat ganas. Dan kekuatan ganas ini niscaya akan membuat kegelapan binatang buas itu waspada. Oleh karena itu, pada saat ini, selain 4 binatang buas gelap asli yang masih berada di depan sumber asli Senjing, sisa sumber gelap binatang buas itu telah menyapu ke arah hukum. Sekaranglah saatnya. Ye Xuan telah menunggu begitu lama, merencanakan begitu lama, tidak menunggu saat ini. Sekarang, Ye Xuan masih akan ragu-ragu, dan langsung bergegas menuju bagian sumber Senjing. Siapa? Semut manusia semut. Beraninya kau, minggir. 4 suara, kata-kata yang berbeda, dikomunikasikan pada saat yang sama. 4 binatang buas terakhir melihat Ye Xuan pada saat yang sama, dan tidak ada gunanya untuk meluncurkan serangan. Gigi Ye Xuan sangat penting. Dia tahu bahwa jika dia terus bergegas, dia pasti akan diserang oleh 4 binatang buas. Namun, Ye Xuan tidak punya pilihan. Cong, Ye Xuan hanya bisa bergegas. Boom, serangan pertama tiba, dan perisai tubuh dari tubuh yang dipadatkan oleh Ye Xuan langsung diserang. Boom, serangan kedua tiba, dan tubuh-tubuh di sekitar tubuh Ye Xuan redup dan perlahan memudar. Boom, serangan ketiga tiba, dan daun-daun tubuh Ye Xuan semuanya hilang namun, pada saat ini, Ye Xuan masih tidak ragu-ragu, masih bergegas ke depan. Ye Xuan tidak perlu benar-benar mencapai posisi sumber Senjing, Ye Xuan hanya perlu dapat mencapai jarak tertentu, yang dapat memungkinkan Ye Xuan untuk menampilkan ruang lingkup menelan. Boom, melahap. Pada saat yang sama ketika serangan keempat tiba, Ye Xuan telah mencapai posisi yang cukup untuk meluncurkan burung layang-layang. Dalam sekejap, Ye Xuan menggemakan lingkaran cahaya, bersinar dalam kegelapan asli kegelapan sebagai putih. Pada saat yang sama, kekuatan yang luas dan kuat telah menyerbu ke dalam tubuh Ye Xuan. Bahkan jika masih belum ada perintah sistematis, hati Ye Xuan juga sangat jernih, dan wilayahnya telah meningkat. Selain itu, ini adalah peningkatan berkelanjutan. Sayangnya, tidak ada perintah sistematis, Ye Xuan tidak dapat memperoleh data yang akurat. Namun, pada saat ini, suara sistem berbunyi. Hei, perintah sistem, ia mendeteksi energi yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem, dan secara otomatis terisi. Sistem, apakah Anda sudah pulih? Ye Xuan dengan cepat melarikan diri, tetapi satu sisi bertanya kepada sistem. Sayangnya, tidak ada respons, dan perintah sistem tidak berbunyi lagi. Namun, Ye Xuan dapat merasakan kekuatan besar yang awalnya memenuhi seluruh tubuhnya, dan itu menghilang pada saat ini. Tepatnya, itu dihisap. Tak perlu dikatakan, Ye Xuan juga dapat mengetahui bahwa kekuatan yang dihisap itu takut sistem digunakan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Meskipun Ye Xuan tidak tahu, kali ini memiliki manfaat besar untuk pemulihan sistem, tetapi sangat jelas. Saya khawatir kali ini, sistem juga telah menerima manfaat besar. Bagaimanapun, ini adalah sumber Senjing yang sangat besar. Selain itu, dari kegelapan binatang buas yang dengan gila mengejarnya di belakangnya, Ye Xuan juga dapat mengetahui bahwa apa yang telah ditelannya pastilah harta karun, dan itu sangat penting bagi binatang buas gelap ini. Boom! Binatang buas gelap yang tak terhitung jumlahnya, serangan acak yang menggila, kehilangan lubang September ini adalah sebuah gua, bahkan jika itu tumpang tindih dengan rahasia, tetapi esensinya masih sebuah gua. Oleh karena itu, biarlah mereka yang merupakan binatang buas asli menyerang, tetapi Ye Xuan secara alami dapat melarikan diri dengan lancar berdasarkan keuntungan geografis. Melarikan diri lagi dan lagi, serangan menghindar yang berbahaya lagi dan lagi. Hati Ye Xuan sangat gugup. Dia tidak berani menunda dalam waktu setengah saat. Jika itu sedikit penundaan, jangan katakan penundaan, tetapi jika Anda tidak memanfaatkan medan dengan baik di lubang September ini, Ye Xuan hanya akan mati. Tidak ada tempat untuk dikubur. Yang dihadapi Ye Xuan adalah binatang buas yang gelap dan suci yang telah menjadi gila. Tidak satu ujung, tidak dua ujung, tetapi semua kegelapan binatang buas. Dari segala arah, binatang buas gelap yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas keluar. Selain itu, ada lebih banyak binatang buas sumber gelap. Di seluruh rahasia,
ia telah jatuh ke dalam kegilaan. Yesuan tetapi semuanya lolos, ini adalah sumber gelap dari seluruh rahasia. Jika Yesuan melarikan diri perlahan, maka konsekuensinya dapat dibayangkan. Boom! Di luar gua September, gerbang sementara langsung dihantam oleh Yesuan. Kemudian di antara mata aneh orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di timur, Yesuan bergegas keluar. Ribuan orang berkumpul bersama di luar gua September, dan itu jelas terbagi menjadi dua kubu, dan tampaknya pertempuran akan pecah kapan saja. Yesuan mendongak dan berlari dengan liar, tetapi dia berkata kepada satu orang, lari cepat, binatang buas sumber membuat kerusuhan. Ini akan membuat Yesuan, saat ini, juga meluangkan waktu untuk mengingatkan orang-orang, tentu saja pemilik kota. Semuanya seperti yang Yesuan bayangkan, pemilik kota benar-benar membawa pasukan, dan sedang bernegosiasi. Namun, negosiasi belum berakhir, dan Yesuan telah bergegas keluar untuk merusak sumber kerusuhan binatang. Biarkan pemilik kota pertama kali melihatnya, lalu segera memerintahkan, semua orang segera mundur ke sini. Bersamaan dengan perintah para penguasa kota, aliran cahaya muncul, dan semua orang tidak ragu-ragu, dan mereka segera mundur. Itu untuk membuat Shenlong dan ribuan orang tidak mengerti situasinya. Jelas bahwa adegan pertempuran akan meletus kapan saja sebelum saat itu, bagaimana kita bisa berkedip, semua orang berlari. Namun, segera mereka akan tahu mengapa. Karena, sekelompok besar sumber gelap telah menelan binatang buas itu. Pada saat ini, binatang buas gelap itu sudah gila, dan akan ada begitu banyak kendali. Ketika mereka melihat orang-orang di luar, mereka melancarkan serangan gila. Yesuan telah ditangkap oleh pemilik kota saat ini, dan kemudian melihat pertempuran di belakang. Yesuan tidak memiliki niat untuk terus melarikan diri, tetapi pandangan damai, menonton pertempuran di belakang. Namun, sekarang, Yesuan tidak ingin mengerti, binatang buas asal gelap ini, menggunakan begitu gila. Itu hanya seluruh situasi rahasia, hanya untuk berurusan dengan Yesuan satu orang. Apakah ini benar-benar perlu? Tiba-tiba, sesosok muncul di samping Yesuan. Sosok itu adalah pemilik kota ini lagi. Baru saja pemilik kota itu berlari ke gua September, tetapi sekarang dia tidak mengatakan apa-apa, langsung mencari Yesuan. Yesuan memiliki sedikit kewaspadaan di dalam hatinya, orang ini juga penguasa sebuah kota, tetapi juga lapisan pertama dari yang utama. Lalu, apa alasannya mengikuti Yesuan dalam peran sekecil itu? Sekali itu tidak disengaja, lalu kedua kalinya, dan masih mengambil inisiatif untuk datang mencari Yesuan. Ditambah lagi orang ini menggunakan kekuatan avatar untuk memasuki rahasia lubang September, maka, Yesuan harus berpikir lebih banyak. Namun, meskipun Yesuan akan waspada di dalam hatinya, dia tidak berani menunjukkannya sedikitpun. Bagaimanapun, kekuatan Yesuan, celahnya terlalu besar untuk pemilik kota. Dapat dikatakan bahwa kota ini terutama membunuh Yesuan, tetapi itu hanya masalah menggerakkan jari. Karena itu, Yesuan tidak berani memprovokasi dia. Saya telah melihat para pendahulu saya. Yesuan berkata dengan hormat. Ya, anak kecil, saya sudah mengingatkan Anda, biarkan Anda keluar dari rahasia, tetapi Anda tidak mendengarkan, bagaimana, kali ini berbahaya, bisa atau pergi, itu adalah hidup Anda. Petik 2. Ada sedikit senyum di wajah pemilik kota dengan senyum tipis. Itu anak yang gegabah. Kali ini, kecepatan anak itu untuk melarikan diri tidak cukup. Kalau tidak, saya khawatir saya hanya bisa tinggal di dalam. Yesuan berkata dengan ekspresi takut, tetapi dalam hati, saya memikirkan apa yang ingin dilakukan pemilik kota. Oh, anak Anda memang cukup besar, tetapi mengapa sumber hewan gelap ini huru-hara? Saya tidak ingin memahaminya, lalu, tahukah Anda? Tiba-tiba, Yesuan terkejut. Mendengar kalimat ini, Yesuan sudah tahu apa yang ingin ditanyakan orang ini, apa itu? Saya khawatir itu adalah tujuan kota ini, dan itu adalah sumber dewa yang sangat besar. Rahasia di bulan September tidak terlalu besar. Dapat dikatakan bahwa itu dapat dijelajahi dengan dewa. Meskipun Yesuan tidak benar-benar menggunakan Senian untuk menjelajahi lubang bulan September ini, tetapi dia juga tahu bahwa kegelapan binatang buas tempat dia berkumpul adalah inti dari seluruh gua bulan September. Dengan kata lain, tidak peduli cara apa yang digunakan orang-orang ini, tujuan mereka mungkin hanya satu. Itu adalah bagian dari sumber yang ditelan oleh Yesuan.